Puji Tuhan, haleluya. Nah pemirsa yang saya kasih dalam Tuhan, mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Dan kalau saya mau jujur, firman Tuhan ini sebenarnya cukup berat ya untuk dibagikan apa yang Tuhan kasih kepada saya hari ini. Tapi saya percaya kita juga semua harus siap menerima apa yang firman Allah mau berikan kepada kita. Saya ingin buka Mazmur 96 ayatnya yang ke-8. Mazmur 96 ayatnya yang ke-8. Ya, firman Allah berkata demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Wow, bukankah agak berat? Haleluya. Saudara-saudara, memang hari ini saya ingin bicara tentang persembahan, saudara. Ya, mungkin pertanyaannya, apa hubungannya persembahan dengan tetap kuat di masa sukar? Saudara-saudara, saya hanya ingin berbagi, berkata kepada kita bahwa kalau kita ingin mau mendapatkan sesuatu, tentu ada korban yang harus kita buat. Misalnya, kalau kita mau berolahraga pagi, seperti hari ini saya melihat banyak yang berolahraga pagi, bersepeda, berjalan, lari. Saudara-saudara, tentu kita harus berkorban. Bangun pagi untuk kita bisa berolahraga pagi. Kalau kita mau berdagang, kita harus berkorban, menyiapkannya waktu yang harus dipersiapkan lebih dulu untuk semua dagangan kita. Dan lain-lain. Saudara, saya mau katakan demikian juga hidup kita, terutama tentu hidup kita kepada Tuhan. Firman Allah berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Kalau kita mau memberikan hidup kita kepada Tuhan, maka satu hal, kemuliaan namanya, kita harus persembahkan kepada Tuhan. Nah, bagian daripada kemuliaan Tuhan yang harus kita persembahkan adalah bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Hari ini firman Allah ingin kita tetap membawa persembahan kita kepada Tuhan. Di tengah masa yang sukar ini, saudara, saya percaya berbicara persembahan tentu menjadi sesuatu yang mungkin, wow, bukankah kita dalam keadaan sukar? Kenapa kita berbicara tentang persembahan? Tapi saya mau katakan kepada saudara, kalau engkau mau melihat kemuliaan nama Tuhan nyata dalam hidup saya dan saudara. Kalau kita mau melihat kemuliaan Tuhan nyata, sekalipun situasi berat, tetapi di situ Tuhan mau melihat apa yang kita mau persembahkan kepada Tuhan. Bawalah persembahan. Saudara-saudara, hari ini kalau kita rindu melihat, kalau kita rindu mau melihat ada kemuliaan Tuhan di masa sukar bagi pribadi, keluarga kita semua, maka tidak ada jalan lain. Tuhan menginginkan kita juga untuk membawa persembahan kita kepada Yesus. Bawalah persembahan, maka kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Saya tahu barangkali pendapatan kita berkurang. Saya tahu mungkin kesusahan secara fisik mungkin kita alami. Ketakutan terhadap penyakit dan lain sebagainya. Mungkin menghambat hidup kita untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Tapi saya mau katakan kepada saudara, justru di saat-saat seperti ini Tuhan sangat menginginkan kita untuk tetap berpegang kepada kebenaran firman Allah, yaitu membawa persembahan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, saya mau katakan hari ini kalau kita mau rindu melihat ada kemuliaan Tuhan di masa sukar ini, maka ada satu hal yang harus kita lakukan, yang kita korbankan, yaitu persembahan kita kepada Tuhan. Tentu kalau kita bicara persembahan, kita juga melihat ini bukan sekedar materi, tapi saya ingin mengingatkan juga kepada kita. Ada Roma pasal 12 ayat yang pertama berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Tentu yang pertama kalau kita bicara persembahan, yang pertama adalah persembahan tubuh kita kepada Tuhan. Tuhan telah berkorban untuk kita. Tuhan telah mempersembahkan tubuhnya buat kita. Maka saya rindu kita semua juga tetap mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Ini yang saya katakan tadi, di masa yang sukar ini, ketakutan terhadap penyakit tentu menghambat, tentu membuat kita berpikir ulang. Bagaimana saya ingin mempersembahkan tubuh saya
kepada Tuhan sementara kita sedang terbatas. Ada physical distancing, kita tidak boleh mungkin terlalu banyak bertemu. Tapi kami mau katakan bahwa hari ini kita harus tetap berjumpa dengan Tuhan. Kita harus tetap mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, bawalah tubuhmu dalam doa saudara. Bawalah tubuhmu dalam ibadah saudara. Karena persembahan tubuh tetap harus diingat-ingatkan kepada kita. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Supaya benar-benar di masa sukar ini, saudara, ada kemuliaan Tuhan turun. Kemuliaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Manakala kita membawa persembahan tubuh kita kepada Tuhan. Ada kelompok-kelompok doa kita. Ada kelompok-kelompok di mana kita bisa bersatu dalam doa. Bahkan dalam di rumah Tuhan kita juga bisa beribadah, mencari Tuhan. Demikian juga di rumah kita berdoa, kita mencari Tuhan. Persembahkan tubuh saudara. Memang hari-hari ini secara fisik kita masih terbatas, tapi itu tidak menghambat hubungan kita dengan Tuhan untuk tetap berdoa, untuk tetap mencari Tuhan. Karena itulah persembahan tubuh kita. Memang di masa yang sukar seperti ini, saudara-saudara, saya percaya ada ketakutan untuk membawa tubuh kita kepada Tuhan. Tapi jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan akan menjaga, memelihara kita semua untuk tetap sehat, untuk tetap mampu dan kuat. Puji Tuhan. Saudara-saudara, persembahan yang kedua yang Tuhan mau tentulah korban materi kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, memang ekonomi menakutkan hari-hari ini. Pendapatan kita berkurang barangkali. Tapi saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara rindu melihat ada kemuliaan Tuhan di masa sukar ini, jangan takut memberikan korban materi kita kepada Tuhan. Karena itu adalah bukti bahwa engkau mengasihi Tuhan, engkau mencintai Tuhan. Saudara-saudara, korban materi itu juga sebagai bukti bahwa kita rela mengorbankan hidup kita kepada Tuhan. Saya percaya di masa sukar ini ada banyak berkat-berkat yang Allah siapkan spesial buat kita. Apa yang kita alami mungkin secara pandangan mata itu berat secara ekonomi, tapi saya melihat begitu banyak anak-anak Tuhan tetap dengan semangat, tetap dengan setia berkorban materi kepada Tuhan, tetap membangun, tetap mengembalikan milik Tuhan, tetap memberikan persembahan yang terbaik. Karena ingat baik-baik, korban di masa sukar itu sangat memuliakan hati Tuhan. Kita ingat ketika janda di Sarfat, ini malah berkata dia memberi dari kekurangannya. Saudara-saudara, ketika kita memberi, ketika kita berkorban, justru di masa sukar ini, wow, mata Tuhan terbuka dengan hebat kepada kita. Karena kita mampu mempersembahkan sesuatu di masa sukar. Sekalipun itu mungkin berat bagi kita. Tapi saya percaya oleh iman dan kasih, pengharapan kita kepada Tuhan, saya percaya korban kita tetap naik di hadapan Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Saudara, biar kiranya hari ini kasih setia Tuhan menyertai kita, mengingatkan kita tentang korban yang terbaik yang kita persembahkan kepada Tuhan. Tetap memberi, tetap berkorban. Bawa tubuh kita, bawa korban materi kita, korban-korban kita di hadapan Tuhan. Di masa sukar ini sangat menyenangkan hati Tuhan. Dan kita akan masuk di dalam pelatarannya yang ajaib. Puji Tuhan.